Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak teman-teman yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar sampai Allah memanggil kita ke surga, amin. Apa kabar teman-teman onlineku? Semoga teman-teman selalu dalam kesehatan ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Ibu bisa upload lagi untuk video ini. Ibu ambil videonya ini saat liburan panjang kemarin ya teman-teman, belum sempat ibu upload, dan alhamdulillah pada hari ini bisa diedit. Nah, dalam kesempatan video ini ibu ingin membicarakan tentang melipat gandakan getaran positif. Kok ibu nggak bikin resep sih? Ya karena kebetulan ibu belum siap ya di dapur, jadi ibu ambil saja video yang ada ya teman-teman. Dan ini pun berkaitan dengan kesehatan kita. Kenapa melipat gandakan getaran positif berkaitan, Bun? Karena nanti pikiran-pikiran kita yang positif itu dapat berpengaruh ke organ-organ. Seperti misalnya awalnya kita sedih, kita punya pikiran positif dan kesedihan itu menghilang, insya Allah organ paru-paru kita akan sehat gitu teman-teman. Nah, video ini Ibu ambil saat Ibu ingin menjemput anak sulung Ibu nih sore hari di Cianjur. Nah, kebetulan Ibu itu lewat jalur Puncak 2. Nah, pada sore hari itu kabut, ya Allah, Masya Allah teman-teman, kabutnya sampai jarak pandang itu benar-benar susah sekali gitu, sampai Pak Su tuh berhenti dulu gitu untuk menenangkan matanya dulu ya, khawatir gitu kan. Nah, ini kita agak turun nih, sudah mulai hilang kabutnya teman-teman. Perjuangannya ingin menjemput si sulung itu. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Apa sih melipat gandakan getaran positif itu? Nah, tentu saja untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita dibutuhkan semangat pantang menyerah ya, terus berupaya semaksimal mungkin. Namun apa jadinya apabila semangat mewujudkan keinginan-keinginan mulia kita itu terhenti di tengah jalan? Sungguh fatal ya teman-teman. Nah, supaya keinginan-keinginan kita tetap menyala, kita membutuhkan getaran positif yang terus-menerus memompa semangat kita. Kita sudah mengaktifkan dan mempertahankan getaran positif itu. Saatnya kita melipat gandakan getaran positif itu sehingga semakin kuat memompa semangat kita dalam meraih keinginan-keinginan kita. 3 cara yang dapat kita lakukan teman-teman. Ini tipsnya, yaitu yang pertama, mensyukuri apapun yang saat ini kita miliki. Yang kedua, merasakan apa yang belum kita capai menjadi kenyataan. Yang ketiga, menerima dengan sadar. Nah, untuk yang pertama, mensyukuri apapun yang kita miliki, ini kita biasanya telah melatih ya kesyukuran yang dapat mempertahankan getaran positif kita dengan melakukan latihan tersebut sebelum kita mempraktikkan cara bersyukur untuk melipat gandakan getaran positif kita. Sebelum memperoleh keberlimpahan lebih banyak, kita harus mensyukuri apa yang telah kita miliki saat ini. Hal ini supaya kita menyadari bahwa segala pemberian Allah, sekecil apapun itu, patut kita syukuri. Dengan begitu, tak ada keluhan dalam hidup kita. Justru kita tetap tersenyum dan optimis bahwa keinginan-keinginan kita tak lama lagi akan menjadi nyata. Paling tidak ada 3 langkah sederhana untuk melipat gandakan getaran positif melalui rasa syukur. Yang pertama, langkahnya yaitu kesyukuran diikuti dengan upaya keras mewujudkan impian kita. Kita boleh memiliki banyak impian dan keinginan, tak ada yang melarang. Namun, kita juga harus menyadari bahwa untuk meraih keinginan-keinginan itu berupaya dengan kerja keras. Hal itu menunjukkan bahwa kita telah memanfaatkan segala potensi yang diberikan Allah untuk meraih keinginan-keinginan tersebut. Dengan kata lain, kita mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, seperti potensi diri melalui kerja keras.
Beberapa ungkapan kesyukuran yang dapat kita gunakan ketika kita sedang berupaya keras meraih keinginan ini antara lain, Alhamdulillah, saya telah diberikan potensi yang luar biasa oleh Allah. Insya Allah saya akan pergunakan segala potensi ini untuk meraih keinginan-keinginan saya. Pikirkan bahwa orang lain pun dapat mencapai keinginan-keinginan mereka, Anda pun dapat mewujudkannya. Alhamdulillah, saat ini saya sedang berproses meraih keinginan-keinginan saya dengan bekerja keras. Saya yakin dengan upaya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan bagi saya untuk meraih keberlimpahan rezeki. Alhamdulillah lagi, saat ini saya diberikan kesehatan, kemampuan berpikir, dan keluarga yang sakinah. Sebutkan apa yang kita miliki terkait dengan kondisi batin kita ini. Terima kasih Allah telah memberikan semua itu untuk saya. Contoh lagi, Alhamdulillah saat ini saya memiliki rumah sendiri, mobil. Terima kasih Allah telah memberikan semua itu. Alhamdulillah ya Allah, saya akan tetap bekerja keras mencari rahmat dan rezekimu. Saya yakin rezekimu sangat luas. Setelah kita menyatakan ungkapan-ungkapan kesyukuran dalam setiap kerja keras kita, selanjutnya kita sebaiknya merealisasikan ungkapan-ungkapan tersebut dengan action, seperti banyak membaca buku motivasi dan kisah orang-orang sukses. Paling tidak kita membaca 2 kali dalam seminggu. Jeda dulu teman-teman, ini Ibu ada di Garut ya, di Gunung Papandayan. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin ke Garut, ke daerah sini, bagus buat pejalan kaki yang trekking pejalan kaki ya, untuk menyehatkan tubuh juga. Kemudian lanjut lagi, bangunlah lebih pagi dan fokuslah pada keinginan-keinginan kita. Apabila Anda seorang pengusaha, hadapi pelanggan Anda dengan antusias. Kemudian apabila Anda seorang karyawan, bekerjalah dengan serius dan perbaiki hubungan Anda dengan karyawan lainnya serta dengan atasan Anda. Kemudian berbicaralah dengan santun dan mendengarkanlah dengan penuh perhatian. Lakukan hal-hal positif di atas atau hal-hal lain yang dapat memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita. Namun kita harus tetap mengkondisikan diri kita dengan rasa kesyukuran. Ya, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini. Lalu lihatlah betapa mudahnya kita memperoleh keberlimpahan. Lanjut teman-teman, langkah kedua, kesyukuran diikuti dengan rajin beribadah. Beberapa hal dapat kita lakukan untuk meningkatkan ibadah kita, yaitu beribadahlah melebihi ibadah orang-orang pada umumnya. Beribadahlah di atas rata-rata. Misalnya biasanya kita hanya sholat 5 waktu, cobalah diikuti dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud, dan lainnya. Kemudian kejarlah barisan pertama ketika kita sholat berjamaah, ini untuk laki-laki. Begitupun ketika kita sedang mengikuti pengajian, rapat, ataupun apa itu, upayakanlah duduk di syaf paling depan. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam menjalani ibadah. Kemudian melangkahlah dengan penuh keyakinan saat menuju masjid. Berjalanlah dengan mantap, tidak perlu cepat tapi juga tidak terlambat. Rajinlah bersedekah. Ingat, tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian rajinlah menjalin silaturahmi dan memperbanyaklah teman, karena silaturahim bagian dari ibadah. Insya Allah dengan rajin beribadah kita semakin menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita dalam proses melipat gandakan getaran positif tadi dalam hidup kita. Insya Allah keberlimpahan semakin dekat dengan diri kita dan kesehatan semakin kita rasakan semakin dekat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yaitu merasakan apapun yang belum kita capai menjadi kenyataan.
Nah, setelah kita mensyukuri, kita pun sebaiknya merasakan keinginan-keinginan itu menjadi benar-benar nyata. Maksudnya, kita harus mampu membayangkan yang belum nyata menjadi nyata. Logikanya gini, bagaimana kita akan mendapatkan keinginan kita kalau keinginan tersebut belum nyata atau abstrak? Contoh, kita ingin rumah idaman, tapi kita tidak tahu seperti apa rumah idaman yang kita inginkan tersebut. Tentu saja, kecil sekali kemungkinan kita mendapatkannya. Oleh sebab itu, keinginan, harapan, dan impian kita harus benar-benar jelas. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya video dari Ibu. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Bun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video insya Allah.